Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Cerita rumah tangga ini berjudul Mamah Muda. Gavi panggil Chika setelah mengetuk pintu kamar anak pertamanya. "Iya mamah," dibalas Gavi membuka pintu kamar. Anak itu masih berbalut handuk dengan badan yang masih basah. Chika mengambil handuk kecil membantu mengeringkan rambut serta badan basah Gavi. Setelahnya ia memakaikan seragam sekolah. "Nah udah ganteng sama wangi anak mamah," ucap Chika setelah menyisir rambut Gavi. "Bangunin papah gih, mamah mau lanjut masak ke dapur." "Siap MAH." Chika kembali ke dapur sedangkan Gavi pergi ke kamar sebelah membangunkan papahnya. "Hais masih aja tidur," geleng Gavi melihat Adel yang masih tidur nyenyak terbalut selimut. "Pah bangun," Gavi menarik selimut lalu menggerakkan lengan Adel. "Bangun pah." Adel tak kunjung bangun. Gavi mengerang kesal lalu naik ke atas ranjang dengan sengaja. Ia melompat-lompat untuk membangunkan papahnya. "Papah bangun, ini udah pagi." Gavi menarik guling yang dipeluk papahnya. "Bangun." "Bangun?" "SHH Gavi, papah masih ngantuk." Adel membalikan badan merasa terganggu oleh pergerakan Gavi. "Bangun pah, nanti papah telat kerja." "Sekarang pukul berapa?" israk Adel yang perlahan membuka mata. 5:30. Adel pun mulai bangun bersandar di headboard mengumpulkan kesadarannya. "Udah rapih aja kamu," ucap Adel melihat Gavi yang sudah rapih memakai seragam sekolah. "Aku kan rajin emangnya papah," geledek Gavi. "Cepetan mandi pah, mamah udah nunggu di dapur." "Morning kiss dulu," pinta Adel menunjuk pipinya. "Gak, papah bau belum mandi," balas Gavi sembari melangkah keluar kamar. Dasar anak Chika," geleng Adel yang setelahnya mengambil handuk dan pergi ke kamar mandi. "Papahnya udah bangun?" tanya Chika pada Gavi. "Udah MAH lagi mandi." Gavi duduk di kursi. Ia memandangi bocah kecil yang anteng makan sereal. "Heh gendut," panggil Gavi, tapi bocah itu acuh tetap fokus makan. "Gemes banget sih, adik siapa ini?" Gavi menarik mencubit pelan pipi gembul adiknya yang tengah mengunyah. "Janan Avi." Erang bocah itu merasa kesal diganggu kakaknya. Chika menyajikan nasi goreng ke piring lalu menatanya di meja. "Makan sayang." "Jangan diusilin adiknya," tegur Chika. Gavi terkekeh lalu mulai makan. Enak banget, masakan mamah emang gak pernah gagal," ucap Gavi yang memang selalu memuji masakan ibunya. "MAH," ucap si kecil yang sepertinya tergiur melihat kakaknya makan. "Iya nanti mamah suapin." "Pagi sayang." Adel yang baru datang langsung mencium pipi Chika. Chika membalas mencium pipi Adel. Ia mengambil dasi yang Adel pegang, membantu memakaikannya. "Jangan tium-tium papah," teriak si kecil menatap tajam Chika. "Tok tok tok." "Mamah bangun MAH," teriak Gavi mengetuk-ngetuk pintu. Ia tak bisa langsung masuk karena pintu kamar orang tuanya dikunci. "Itu dedek nangis," jelas Gavi. Malam-malam ia terganggu oleh tangisan adiknya karena memang mereka satu kamar. Chika terbangun oleh teriakan Gavi. Ia meraih ponselnya di nakas melihat jam yang baru pukul 2 pagi. "Ada lepasin dulu," itu Gavi manggil-manggil. Setelah pelukannya terlepas dengan cepat Chika turun dari ranjang mencari batrobe namun karena tak kunjung ia temukan Chika pun meraih handuk untuk menutupi tubuh telanjangnya. "Cekle. Kenapa sayang? Malam-malam gini mamah kenapa cuma pakai handuk aja?"
Gavi mengerutkan keningnya. Ah, Mama ketiduran habis mandi tadi jadi belum sempat pakai baju. Kenapa malam-malam gini ketuk-ketuk pintu? Dedek nangis badannya juga panas. Chika dengan cepat pergi ke kamar Gavi. Saat masuk ke dalam, Aruna masih menangis dengan kencang. Hei sayang, kamu kenapa Chika menyentuh kening Aruna yang panas dengan keringat YG bercucuran. Pucing dibalas Aruna di sela tangisannya. Chika mengendong Aruna membawanya ke kamarnya. Hiks cakit Tangis Aruna dengan kencang tapi tak membuat Adel terbangun. Sayang, bangun dulu, ini anaknya sakit, ucap Chika mengelus lembut wajah Adel. Hah? Adel perlahan membuka mata. Di sebelahnya ada Aruna yang masih menangis. Dedek demam, jelas Chika. Beruntung Adel masih memakai celana pendek setelah pergulatannya dengan Chika semalam. Adel turun dari ranjang dan memakai kaosnya yang tergeletak di lantai. Untuk menghilangkan rasa kantuknya, Adel pergi ke kamar mandi. Bentar, aku cuci muka dulu. Sayang, tolong ambilin nasi sama air di dapur. Aku mau kasih makan Aruna dulu sebelum minum obat. Perutnya gak boleh kosong banget, pintanya setelah Adel kembali. Iya bentar, Adel berlalu pergi ke dapur. Chika membuka baju tidur Aruna menggantinya dengan baju kaos tanpa lengan. Pucing rengek Aruna yang masih menangis terisak. STTT, makanya berhenti nangisnya, nanti kepalanya tambah pusing. Setelah Adel kembali, Chika menyuapi beberapa suapan nasi pada Aruna sebelum minum obat. Adel membuka kotak obat, mengambil paracetamol dari sana. Minum obat dulu ya biar kepalanya gak pusing. Pahit, geleng Aruna. Manis ini rasa jeruk. Kamu di baju dulu sana, biar aku yang kasih obat. Chika baru sadar jika ia masih terbalut handuk saja. Iya, Chika membuka lemari mengambil baju tidurnya, setelah itu ia memakainya di walk-in closet. Setelah diberi obat, Aruna masih menangis, ia tak mau digendong Adel, jadinya Chika menimang-nimangnya mencoba menidurkannya kembali. Dedeknya udah gak kenapa-napa kok. Demamnya udah turun, cuma tinggal rewel aja, beritahu Chika karena Gavi masih di sana menatap lekat adiknya dengan sendu. Gavi memang sangat menyayangi Aruna, ia selalu sedih dan khawatir jika adiknya sakit. Pah, kok Mamah masih belum pulang juga sih? Tanya Gavi. Sore tadi Chika pamit untuk bertemu teman-temannya, namun sampai sekarang pukul 8:30 malam Chika masih tak kunjung pulang juga. Mungkin lagi di jalan, bentar lagi nyampe. Adel juga cemas, dia sudah menghubungi beberapa kali istrinya itu tapi tidak aktif. Mereka bertiga berada di ruang tengah menonton TV sambil menunggu kepulangan Chika. Tapi ini udah malam, Gavi lapar, harusnya jam segini Gavi udah tidur. Cemberut Gavi mengelus perutnya, ia tidak bisa tidur jika dalam keadaan lapar. Dedek juga lapar, ucap Aruna sambil menguap, ia sudah mengantuk. Biar Papa deh yang masak, pada mau makan apa? Kita beli ayam goreng aja keluar, ucap Gavi. Ya udah ayo. Adel segera mengambil kunci mobil dan memakaikan anak-anak jaket agar tidak masuk angin. Tak lama setelah kepergian mereka, Chika sampai di rumah. Pasti Adel marah nih. Chika buru-buru turun dari mobil. Ia pasrah jika setelah ini dia diamuk oleh suaminya. Loh, kok dikunci, pada kemana? Untungnya Chika selalu membawa kunci cadangan, jadi ia bisa masuk rumah. Saat masuk, keadaan ruang tengah bak kapal pecah, berantakan mainan dan cemilan berserakan di lantai memenuhi ruangan. Chika menghela nafas panjang melihat itu, dia naik ke kamarnya, setidaknya ia akan bebersih dulu sebelum memberes. Kan semua itu. Ponselnya mati, jadi sebelum mandi Chika mengisi daya ponselnya dulu, dan sesuai dugaannya banyak pesan masuk, dan beberapa panggilan tak terjawab dari Adel. Mereka pada kemana sih? Ucap Chika sendu.
Setelah mandi, Chika membereskan ruang tengah yang berantakan. Tak lama setelahnya, ia mendengar suara mobil suaminya memasuki pekarangan rumah. "Mama," dipanggil Gavi melihat Chika yang sudah ada di rumah, diikuti Adele yang menggendong Aruna yang sudah tertidur. "Kalian dari mana?" tanya Chika menghampiri mereka. "Habis cari makan, keburu mati kelaparan kalau nungguin kamu pulang MAH, ucap Adele ketus. "Maafin aku, jalanannya macet, HP aku juga mati." "Gak akan macet kalau kamu buru-buru pulangnya. Kamu janji sebelum malam udah ada di rumah ini, udah mau jam 9 masih juga belum pulang. Untung aku pulang cepet, kalau nggak anak-anak cuma berdua doang di rumah." "Iya, aku salah, maafin aku," sesal Chika yang merasa bersalah. Memang sebelum pergi, ia menitipkan anak-anak di rumah orang tuanya. Adele tak mengatakan apapun, ia melengos pergi menidurkan Aruna ke kamar. Chika menghela nafas panjang. Beginilah jika Adele marah, kesal atau merajuk. Adele hanya akan mendiaminya sampai suasana hatinya membaik. Chika kembali membereskan ruang tengah sebelum menyusul Adele ke kamar. "Sayang," panggil Chika menatap Adele yang baru keluar dari kamar mandi setelah bersih-bersih. Adele hanya berdehem sembari mengeringkan rambutnya yang basah. Chika takut jika Adele sudah mode dingin seperti ini, akan sulit untuk membujuk. "Sayang, maafin aku." Chika memeluk Adele dari belakang, menyembunyikan wajahnya di punggung Adele. "Sayang, bangun." Chika mengelus lembut wajah Adele. "Bangun, udah pagi." "Cuk." Adele mengerang membuka matanya menatap Chika dengan kesal, seolah tak suka Chika menciumnya. "Kenapa? Gak suka aku cium? Gak boleh aku cium suami sendiri?" tanya Chika beruntun karena Adele seperti tak suka ia cium. "Aku bau belum mandi," balas Adele mengusap-ngusap matanya. "Alah, biasanya juga kamu yang suka nyosor duluan, gak peduli baru bangun tidur juga," kesal Chika yang beranjak dari ranjang untuk pergi membuat sarapan. Chika yang sedang memasak mematikan kompornya terlebih dulu sebelum mengangkat panggilan telepon dari Kristi. "Halo Dek. Happy birthday kakakku sayang. Bahagia selalu, sehat selalu, lancar-lancar rezekinya." Chika mengulum senyum. Tentu ia tak lupa ini hari ulang tahunnya, tapi yang disayangkan bukan Adele orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. Chika pikir malam tadi Adele akan memberi kejutan padanya seperti tahun-tahun sebelumnya, namun tidak. "Halo," ucap Kristi karena Chika hanya diam saja. "Ah iya Dek, makasih banyak ya. Makasih buat doanya." "Kakak gak apa-apa." "Enggak kok Dek. Soal Adele gimana Kak?" "Kakak udah nyari tahu." Chika menatap sekitar memastikan tak ada Adele. "Belum Dek, info dari kamu ditambah Adele yang cuek sama kakak ngebuat kakak curiga Adele selingkuh. Tadi aja pas kakak cium dia kayak gak suka." "Hah, masa sih Kak? Tapi aku curiga Adele ngeprank kakak hari ini, kan kakak ulang tahun." "Bener juga ya," batin Chika. "Awas aja dia ngeprank, gak lucu sumpah, bikin kakak overthinking semaleman." "Hehe, moga aja itu cuma prank ya Kak." "Oh iya, karena hari ini spesial ultah Kak Chika, aku sengaja ngosongin jadwalku. Buat rayain ultahnya kakak, Mama sama Papa udah siapin perayaan kecil-kecilan buat kita sekeluarga tar malam." "Nanti malam di mana?" "Di rumah sini aja Kak, aku udah siapin hadiah spesial buat kakak." "Iya, nanti malam kami ke sana." Kakak pura-pura lupa aja kalau hari ini ultah kakak, siapa tahu Adele beneran lagi ngeprank. "Iya Dek, semoga aja." "Udah dulu ya Kak, aku mau mandi." "Iya Dek." Duar pompa konveti. Ya ampun, kaget Chika mengelus dada. Aruna tertawa karena berhasil mengangetkan Chika dengan party popper. "Selamat ulang tahun Mama," ucap Gavi dan Aruna serentak menghampiri Chika dengan membawa donat yang di tengahnya terdapat lilin yang menyala.
Mereka berdua menyanyikan lagu ulang tahun untuk Chika, sedangkan Adele hanya tersenyum memperhatikan mereka sembari memakai dasi. "Selamat ulang tahun Mamah Cayang," cengir Aruna. Chika tertawa melihat bekas gigitan di donat itu. Chika mengecup bergantian kening kedua anaknya, setelahnya ia memejamkan mata untuk berdoa. "Gavi titip dedeknya dulu, Mamah mau cuci piring," ujar Chika mendudukan Aruna di sebelah kakaknya itu yang tengah fokus menonton kartun Dit. "Oke Mah," sahut Gavi menatap sekilas adiknya. "Jagain yang bener, jangan biarin deket-deket tangga," ucap Chika sembari melengos pergi melanjutkan aktivitasnya. "Iya Mah siap." "Afi autuh," tunjuk Aruna pada snack kentang goreng milik kakaknya. Gavi membuka snack kentang goreng itu. "Nih, makan dengan tenang, jangan ganggu kakak nonton TV." "Otei," angguk Aruna. Gavi kembali fokus menonton. "Mah itu apa?" tunjuknya pada TV. "Itu Doraemon." "Emon tuh apa?" "Kucing, Doraemon itu kucing." "Lagi pada ngapain nih?" ucap Adele yang datang tiba-tiba. "Nonton kartun Pah," balas Gavi. "Hei kamu Mah makan mulu itu pipi udah gembul gitu kayak bakpao." Adele menguil-nguil pipi Aruna yang tengah menyunyah. "Papah au?" tawarnya pada Adele. "Enggak ah, kamu habisin aja." "Mamah di mana?" tanya Adele. "Tadi sih mau cuci piring katanya," ucap Gavi. "Pah au coklat," pinta Aruna. "Coklat? Iya kalau ada nanti." "Gavi kamu mau sekalian diambilin apa?" Iseklian Adele pergi ke dapur. "Agar-agar aja deh Pah, yang bekunya tapi kemarin Mama simpan di freezer." "Oke." Adele melangkah menuju dapur, tapi ia tak menemukan Chika di sana. Adele pun kembali dengan membawa sekaleng coklat Nutella dan agar-agar punya Gavi. "Nih jangan dihabisin semuanya ya, ini banyak," ucap Adele sembari membuka tutup kaleng coklat itu. "Oti Pah." Adele pun pergi mencari Chika ke belakang rumah, dan benar saja Chika ada di sana. Ia tengah menjemur pakaian. "Lihat ginian aja bikin gue nafsu," geleng Adele mencoba mengusir pikiran kotornya, padahal Chika hanya memakai daster saja. "Kalau gak lagi hamil, udah gue ehem nih." "Gret." Adele memeluk Chika dari belakang. Ia menyimpan dagunya di bahu Chika. "Is ngagetin aja. Harum banget sih kamu," Adele mengendus-ngendus leher Chika. "Geli ah, harum dari mananya, aku belum mandi juga." Chika berusaha untuk fokus pada pekerjaannya karena Adele mulai menyerangi tubuhnya. "Gak mandi juga kamu Mah tetap wangi." Adele," lenguh Chika memejamkan mata. Awalnya Adele hanya menciumi leher Chika, namun kini tangannya naik ke atas meremah sesuatu. Chika mesum. Masih pagi juga, Chika membalikkan badannya menghadap Adele, yang hanya tersenyum tanpa dosa padanya. "Ya lagian kamu menggoda banget. Aku cuma pakai daster, kamu bilang menggoda? Sana deh mandi, jangan ganggu aku, pagi 2 udah mesum aja." "Siapa yang gangguin sih? Orang aku mau bantuin," ucapnya sembari mulai membantu Chika menjemur pakaian. "Hei katanya mau ke taman kok malah Nancy," ucap Adele yang baru keluar dari kamar mandi sembari mengusap rambutnya yang basah dengan handuk kecil. "Papah lama," balas Aruna di sela hisapannya melirik sekilas papahnya. "Gimana konsepnya nih pakai gaun tapi sepatunya Jordan?" Geleng Adele menertawakan Aruna. "Kalau gak aneh-aneh bukan anak kamu namanya, padahal aku udah siapin sepatu yang cocok sama gaunnya, tapi maunya pakai sepatu Jordan," ucap Chika. "Gak apa-apa dipakein apa aja tetap cantik." Adele mengecup pipi Aruna. "Iyalah anak aku, itu bajunya udah aku siapin," tunjuk Chika. "Makasih sayang." Adele mencium sekilas kening Chika sebelum memakai baju di walk-in closet. "Mamah," panggil Gavi memasuki kamar.
Ia baru selesai mandi. Bentar papahnya masih pakai baju. Balas Chika, sore ini mereka semua akan jalan-jalan ke taman. Chika sudah terlebih dulu mandi sebelum memandikan Aruna tadi. Nen Muluhei itu punya papah, ucap Adele yang setelahnya memakai jaket. Punya dedek. Protes Aruna menangkup payudara mamahnya itu. Punyaku ini punyaku. Dengan jahil Adele menyentuh aset istrinya itu dan langsung saja Aruna pukul lengannya. Jangan centuh, ini punya dedek. Galak banget. Adele, udah miminya udah ya, kita berangkat sekarang. Angguk Aruna melepaskan pangutannya, kemudian ia merentangkan tangannya meminta digendong oleh papahnya. Kini Chika beralih pada Gavi, ia menyisir rambut Gavi, menyemprotkan parfum, dan merapihkan penampilannya. Mereka pun sampai di taman, Gavi langsung ikut bermain bola bersama temannya yang ada di sana. Adele dan Chika duduk di kursi taman memperhatikan Gavi. Hei, malah bengong sana main, ucap Adele pada Aruna tak mau turun dari pangkuannya. Aruna mencebikkan bibirnya dengan tangan yang bersilang dada. Adele tahu itu adalah gestur ngambeknya. Dedek au main tuh, tunjuknya pada ayunan yang sedang dinaiki anak lain. Taman cukup ramai sekarang dan kebanyakannya anak-anak. Main yang lain aja dulu ayunannya diisi, ucap Adele. Tapi dedek au itu. Ya udah sana minta gantian, main gi sama anak-anak lain, ucap Chika yang ingin Aruna berbaur dengan anak-anak lain. Dedek malu, gelengnya. Kenapa harus malu? Kalau kamu malu kamu gak akan punya teman, ucap Adele. Ayo papah anterin ke sana. Setelah dibujuk akhirnya Aruna mau mencoba bergabung dengan anak-anak lain. Halo semuanya, Aruna ikut main ya? Ucap Adele pada anak-anak. Boleh om, balas salah satu dari mereka. Aruna hanya diam saja, ia masih malu-malu. Halo Aluna, aku Jesslyn, ucap anak perempuan menghampiri Aruna. Aku Stefan dan yang ompong ini namanya William. Hei, jangan meledekku, kamu juga pernah ompong Stefan. Dan aku bisa mengenalkan diriku sendiri. William menghampiri Aruna, aku William tapi panggil aku Willy saja oke? Ia tersenyum sampai deretan giginya terlihat. Pukul 8.05. Tok tok tok. Mah mamah, teriak Chika setelah mengetuk pintu. Au moma Aruna ikut berteriak. Cekle. Udah nyampe aja, ayo masuk dulu. Ucap Shani. Chika langsung berangkat aja Mah, titip dedek ya nanti Chika jemput lagi. Chika memberikan Aruna pada Shani. Hari ini Chika akan ke kafenya karena sudah 2 minggu lebih ia tidak ke sana. Tadinya Chika akan membawa Aruna ikut ke kafe tapi Aruna tak ingin ikut dan malah ingin bermain dengan adik bayi katanya. Gak mau minum dulu Cik? Enggak Mah, nanti aja. Sayang jangan nakal-nakal ya, mamah berangkat kerja dulu, ucap Chika mengelus rambut Aruna. Oti mamah, balas Aruna. Mah itu di tasnya ada susu, cemilan, mainan sama baju ganti, jelas Chika memberitahu. Kenapa bawa baju ganti segala? Bingung Shani. Siapa tahu aja butuh Mah, kikik Chika. Iya deh. Chika berangkat dulu ya Mah. Iya sayang, hati-hati. Setelah Chika berlalu Shani pun membawa Aruna masuk rumah. Moma mau lihat bayi, pinta Aruna. Dedek bayinya masih tidur sayang. Nonton TV aja sama Moma ya, bujuk Shani. Ndak mau-maunya sama adik bayi, rengeknya. Oke tapi jangan ganggu dedek bayinya ya. Oti. Shani membawa Aruna ke kamar Z. Tok tok tok. Marsha membuka pintu kamar. Mah, ada si gemoy juga, ucap Marsha mencubit pipi gembul Aruna. Halo Unti Masya, sapa Aruna.
Halo juga kakak Aruna. Dedek au main cama bayi. Ayo masuk, baru aja dedek bayinya dimandiin. Shani menurunkan Aruna, ia menggelengkan kepala melihat J yang masih tertidur. Baby Jisa, lihat tuh papa kamu masih tidur padahal kamu udah bangun, ujar Shani menciumi pipi cucu perempuan. Nya itu yang setelahnya membantu Marsha memakaikan baju baby Jisa. Halumnya, Aruna mengendus-ngendus mencium pelan pipi baby Jisa. Adik bayi udah mandi, kakak Aruna udah mandi belum? Tanya Marsha sambil memindahkan bayi Jisa ke pangkuannya. Cudah dong, dedek juga cudah halum. Ze bangun, ini udah pagi. Shani menepuk punggung Z. Jangan ganggu, aku masih mau tidur, serak deh. Ini udah pagi, dasar pemalas anak, kamu juga udah bangun itu. Shani menarik selimut Z, namun dia malah menarik guling ke wajahnya dengan tidur terlentang. Marsha, mau teh gak? Mamah bikin teh hangat tadi, tawar Shani. Boleh nanti aja aku ambil. Biar mamah aja kesini. Taciannya cuamiku cakit dini. Aruna mengelus pelan kepala papahnya yang sedang terbenam di perut gembulnya. Saat makan malam tadi Adel kembali merasakan mual, nafsu makannya menghilang, ia hanya makan beberapa suap saja tadi. Dasar bocil itu suami Mama Hei. Chika kembali menyimpan handuknya ke tempat semula, ia baru saja selesai bebersih. Apa cih ini cuamiku, ia tancayang? Tanya Aruna sembari menangkup wajah Adel. Iya sayangku, balas Adel sembari membenarkan posisi tidurnya menjadi terlentar. Dadi mamah yang celingkuhan, papah butan dedek. TS terserah deh, desis Chika. Gimana keadaan kamu sekarang? Chika mengelus lembut pipi Adel, ia takut kondisi suaminya menurun. Aku mau makan tapi takut dimuntahin lagi, cemberut Adel. Mau makan apa, biar aku masakin, atau mau delivery aja? Mau seplak. Kamu serius? Kaget Chika, suaminya itu sebelumnya sama sekali tidak menyukai seblak, mungkin ini karena efek kehamilannya. Iya, aku pengen seblak, binar Adel dengan yakin. Oke, aku buatin tapi pakai bahan seadanya aja ya, aku belum belanja bulanan. Iya gak apa-apa. Ting tong, suara bel berbunyi. Itu pasti mereka, ucap Chika. Mereka siapa? Tanya Adel. Pembantu sama sopir rumah, kamu lupa hari ini mereka datang. Iya ya, Adel bangkit turun dari kasur sembari menggendong Aruna. Mereka keluar bersama untuk membukakan pintu. Cekle. Selamat malam Tuan Nyonya, sapa Pasutri itu dengan ramah. Ini Pak Iman sama Bei Inah ya? Tanya Chika memastikan. Benar Nyonya, angguk Pak Iman. Ayo silahkan masuk. Mereka masuk ke ruang tamu sedikit berbincang kemudian saling memperkenalkan diri yang setelahnya Chika menjelaskan masing dua tugas pekerjaan mereka di rumah ini. Kalian bisa mulai bekerja dari besok. Untuk malam ini kalian istirahat aja, ucap Adel. Baik Tuan, angguk mereka berdua. Sayang kamu duluan aja ke kamar, aku mau anterin mereka ke kamar dulu. Chika ke kamar untuk menidurkan Aruna yang sedari tadi sudah tertidur di pangkuannya. Setelahnya Chika ke dapur membuatkan seblak untuk Adel. Ini pertama kalinya Chika membuat seblak, jadi ia searching bagaimana mana membuatnya. Sama seperti Adel, ia juga tak begitu menyukai seblak. Grab. Bukannya tidur malah ke dapur, Adel mengecupi leher Chika dengan tangan yang perlahan naik ke atas. Chika menahan tangan nakal Adel yang sudah menangkup sesuatu di atas sana. Bukannya kamu mau seblak, ini aku baru mau bikinin. Gak usah, aku udah gak mau. Chika memutar tubuhnya menghadap Adel. Terus mau makan apa? Makan kamu aja. Seringai Adel menarik pinggang Chika membuat posisi mereka semakin merapat. Gak boleh, ingat ada dedek bayi. Adel mengerucutkan bibirnya membuat Chika tak tahan untuk mengecup bibir suaminya itu.
Jadi aku harus puasa 9 bulan nih? Afi Ainyuk, ajak Aruna menarik-narik baju kakaknya. Iya, nanti kakak selesai ngerjain ini, balas Gavi yang tengah mewarnai di buku gambar. Kakak gambar apa tuh? Kakak gambar pantai. Kakak ndak gambar dedek? Ah iya, ide bagus. Gavi menambahkan gambar dirinya Aruna dan kedua orang tuanya di sana. Kalau gini kan gak polos-polos banget. Yai, ada dedek di sana, seru Aruna. Dek, jangan ganggu kakaknya lagi bikin tugas gak beres-beres, kalau kamu gangguin, ucap Chika. Aruna berdecak kesal, apa cih dedek endak ganggu kakak kok? Gak apa-apa, MAH udah beres kok. Beresin lagi buku-bukunya, sekalian siapin pelajaran buat besok. Iya MAH. Chika mengintip keluar jendela di mana. Tadinya hanya hujan gerimis biasa kini menjadi deras, bahkan hujan angin. Mendengar suara hujan Aruna jadi teringat papahnya yang masih belum pulang. MAH, papah lama. Iya kok, papah masih belum pulang juga MAH, mana hujan lagi, sahut Gavi. Tadi udah di jalan katanya, bentar lagi nyampe. Gavi jagain dedeknya bentar, mamah mau siapin air hangat dulu buat papah. Iya MAH. Chika berlalu ke kamarnya menyiapkan air hangat untuk Adel mandi. Tak lama setelah Chika pergi terdengar suara mobil memasuki pekarangan rumah. Papah, girang Aruna yang tahu persis suara mobil papahnya. Kakak ayo, ajaknya karena ia tak bisa turun tangga sendiri. Iya itu papah, ayo kita samperin. Gavi menuntun adiknya turun ke bawah menyambut papahnya habis pulang bekerja. Papah, jangan peluk, badan papah basah. Adel menghindar saat Aruna akan memeluknya. Papah kenapa langsung turun, kenapa gak tunggu mamah jemput pakai payung? Jadi basahkan baju papah, ucap Gavi. Baru Adel akan menjawab, Chika sudah terlebih dulu mengomel. Adel kenapa gak nunggu aku jemput sih? Basah gini kan badan kamu, omel Chika yang kemudian mengusap rambut basah Adel dengan handuk. Chika sudah membawa payung untuk menjemput Adel dari mobil, tapi suaminya itu malah berlari menerobos hujan. Perasaan aku udah taruh payung di mobil. Gak ada, aku udah cari tadi. Adel melepas blazer dan kemejanya yang basah. Chika membaluti tubuh Adel dengan handuk. Aku udah siapin air anget. Kamu mandi gih, tapi jangan lama-lama mandinya, takutnya masuk angin. Iya sayang, Adel mengecup bibir sebelum ia pergi ke kamar. Tas kamu mana? Masih di mobil, nanti aku ambil pas hujannya reda. Setelah selesai mandi dan makan malam, Adel pergi bergabung bersama anak-anak di kamar Gavi. Tadi katanya ada yang bikin rumah banjir, itu siapa ya? Tanya Adel dengan sengaja. Chika sudah mengadu padanya. Bukan aku, geleng Gavi. Dedek pah, cengir Aruna jujur. Kamu ngapain sampai rumah jadi banjir? Tanya Adel memindahkan Aruna menjadi duduk pangkuannya. Papah mau olahraga ya? Tanya Gavi menghentikan langkah Adel. Adel menoleh ke belakang, ternyata ada Gavi yang tengah duduk di sofa tengah menonton kartun favoritnya. Mau ke game? Game? Apa itu tempat bermain game online? Bukan, game itu fasilitas olahraga yang menyediakan berbagai macam peralatan dan ruang olahraga. Kamu mau ikut? Apa anak-anak boleh ikut? Boleh, ayo cepetan kalau mau ikut, keburu dedek bangun. Aku ganti baju dulu. Gavi bergegas ke kamar. Ia mengikuti papahnya memakai baju kaos tanpa lengan dan celana training pendek. Loh, pada mau kemana? Tanya Chika melihat Adel dan Gavi menuruni tangga. Mau ikut papah ke game MAH, jawab Gavi. Jangan kelamaan ya, ingat jam 10 nanti kita kan mau ke rumah mamah. Iya sayang, tenang aja, baru juga pukul 7:30, kami pamit dulu ya.
Adel mencium pipi dan kening Chika. Jaga Gavi baik-baik, jangan genit-genit. Gavi, awasin papa kamu kalau di sana deket-deket sama cewek lain, marahin aja. Oke Emaha, siap. Setelah cukup lama Adel dan Gavi pergi, Aruna terbangun dari tidurnya. Mamah. Ini mamah di sini sayang. Aruna berjalan dan duduk di pangkuan Chika yang sedang bermain ponsel. Karena efek dari bangun tidur, bocah itu masih terdiam lemas bersandar di dada mamahnya sembari melamun. Mah autuh, tunjuknya pada biskuit yang berada di nakas. Chika membawa satu toples biskuit itu dan memberikannya pada Aruna. Habis ini makan ya, tumben banget bangun siang jadinya gak sarapan sama-sama tadi. Ia kecup berkali-kali kepala Aruna. Aruna mengambil ponsel Chika. Mah nonton Poyoyo, pintanya menyodorkan ponsel meminta dicarikan kartun Pororo. Nih udah, mamah ke kamar mandi dulu ya, tiba dua saja perutnya mulas. Oke. Setelah selesai dari kamar mandi, Chika kembali merebahkan tubuhnya keranjang memperhatikan Aruna yang sibuk menonton. Papah mana Mah? Papah keluar sama Gavi. Temana? Papa kok ndak bawa dedek? Chika meruti ucapannya barusan, harusnya ia berbohong agar Aruna tidak menangis dan berujung rewel. Kamu kan tidur, masa mau dibangunin? Bentar lagi papah pulang kok. Hua mau papah, tangisnya pecah. Iya bentar lagi papah pulang, sabar. Papah Natal, papah hendak cayang dedek. Papah hendak bawa dedek juga, ucapnya yang kembali meraung menangis sesegukan. Saking kesalnya Aruna melempas toples biskuit itu, beruntung itu terbuat dari plastik, jika dari kaca pasti sudah pecah. Hiks huau papah. Mimi yuk Mimi, sambil nunggu papah pulang, dibujuk Chika meraih tangan Aruna mencoba menariknya, tapi Aruna menepis dan menjauh dari mamahnya. Tepon papah. Tepon papah culuh pulang. Iya ini mamah telepon, berhenti dong nangisnya. Chika mengusap air mata dan ingus Aruna. Hayo lagi ngapain? Adel berlari dan melompat naik keranjang. Sedari tadi dia sudah berada di ambang pintu menatap kagum istrinya. Ih, ngagetin aja. Decak Chika membiarkan Adel mendusel di dadanya. Mamah lagi apa? Cuma balesin pesan yang masuk. Tahan Chika pada lengan Adel yang mencoba masuk ke dalam dasternya. Bisa diem gak tangannya? Hihi, gak bisa, habisnya empuk. Mesum. Adel kembali mendusel sembari memeluk erat Chika yang tidur menyamping ke arahnya. Udah dong main HP-nya. Chika segera menyimpan ponselnya di nakas, ia beralih mengusap-ngusap rambut Adel setelah mengecup keningnya. Kenapa, Hom? Aku ngantuk, pejam Adel menikmati usapan Chika. Ih, jangan tidur, ini udah jam 4:30 sore, gak baik tidur sore tuh. Chika menepuk pelan pipi Adel membangun. Kannya. Coba cium biar ngantuknya hilang, pinta Adel menunjuk pipinya. Itu Mah modus. Modus sama bini sendiri, Mah sah-sah aja. Bisa aja jawabnya bang. Cepetan cium, kerengek Adel. Jadi manja gini kayak anak-anak, padahal anaknya udah mau 3. Biarin cepetan cium ah. Dasar pemaksa. Chika menangkup wajah Adel lalu. Muah. Udah? Atau masih kurang? Kurang, aku gak akan pernah kenyang kalau sama kamu, cengir Adel. Anak-anak lagi pada ngapain? Kali ini Chika tidak protes saat Adel kembali memasukkan tangannya ke dalam dasternya dari atas. Lagi pada main di kamar sebelah. SHHH Adel, lenguh Chika menggigit bibi bawah. Hihi squishy. Cek Adel. Nanti malam dinner yuk, ajak Adel. Tumben ngajak, curiga lagi ada maunya?
Ya justru karena udah lama nggak. Anak-anak, di rumah kan ada Bibi. Oke boleh tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jangan larang aku pakai dress pilihan aku sendiri. Adel terdiam sejenak menimang-nimang keputusannya. Oke buat malam ini terserah mau pakai baju apapun itu. Gitu dong gak tiap hari ini mandi gih biar gak ngantuk. Nanti aja sekarang aku mau mimi dulu. Adel melepaskan ketiga kancing daster Chika. Chika hanya pasrah terlebih lagi sudah lama suaminya itu tidak mendapat jatah. Jangan dihabisin. Angguknya yang langsung menyambar susu favoritnya itu. Tok tok tok. Sayang mamah berangkat dulu ya. Pamit Chika yang setelahnya memberi banyak ciuman di wajah Aruna. Jangan lama. Desis Aruna menyilang. Kan tangan di dada, cemberut. Kalau kerjaannya beres mamah pulang. Ote mamah, cemana teljanya, ucapnya melembut lalu mencium pipi Chika. Seperti kata papahnya semalam jika Aruna harus menyemangati mamahnya. Dan tidak boleh sedih-sedih. Papah gak dicium juga nih? Adel menurunkan tubuhnya menyamai tinggi Aruna. Ote dedek tiung. Muah muah muah. Cidah. Jangan nakal-nakal ya dek, jangan bikin Kak Aulia pusing, itu kas Adel. Iya celewet beci leva-leva ini. Hei. Tegur Chika. Hihi maaf. Adel tak marah, ia justru tertawa mendengar ledakan sang anak. Begitupun Aulia yang menahan tawanya. Aulia jangan lupa pukul 11:30 nanti jemput Gavi pulang sekolah, ucap Chika menatap sekilas Aulia. Iya nyonya siap, angguk Aulia. Aruna dan Aulia mengantar mereka sampai teras depan. Dadah mamah papah bebe, teriak Aruna melambaikan tangan. Adel mengelaksoni mereka sedangkan Chika melambaikan tangannya. Hari ini Adel akan menemani Chika di lokasi syuting, dia tidak akan ke kantor karena nanti siang dia akan pulang dan mengerjakan tugasnya di rumah. Moga aja dedek gak buat ulah yang bikin Aulia trauma dan mundurin diri, ucap Adel mengingat betapa aktifnya anaknya itu. Ya semoga aja Aulia kuat, aku gak yakin kalau dedek gak akan bikin masalah. Balas Chika. Gak setiap waktu dia nakal kan? Menurut kamu Aulia itu gimana? Tanya Chika. Gimana apanya? Karakternya. Dia kan baru kerja mana aku tahu. Nanti lama-kelamaan kelihatan sifatnya gimana. Aku curiga deh sama dia. Curiga kenapa? Dari mukanya dia gak cocok jadi babysitter, Aulia tuh kayak orang berada tahu. Kamu gak lihat penampilannya tadi cakep banget mana HP-nya iPhone lagi. Emangnya babysitter itu penampilannya harus gimana? Terus kenapa kalau HP dia iPhone? Sekarang MAH bukan orang kaya aja yang punya iPhone, kalangan bawah juga udah banyak yang punya. Jangan khawatir berlebihan, aku tahu kamu belum percaya sepenuhnya sama Aulia, tapi tenang aja di rumah kan ada Bibi, aku udah suruh Bibi buat awasin Aulia. Adel mengelus tangan Chika yang ia genggam. Menurut kamu Aulia cantik? Cantik. Chika langsung melepaskan genggaman tangan Adel. Kamu malah muji cewek lain depan aku. Bukan muji, kamu sendiri kan yang nanya ya, aku jawablah. Jadi dia lebih cantik dari aku? Enggaklah, cantikan kamu kemana-mana, aku bilang dia cantik karena dia kan cewek. Alah modus, awas aja kamu kalau ketahuan lirik-lirik ke dia aku potong junior kamu, ancam Chika. Sayangnya mamah ngapain aja hari ini? Tanya Chika membelai rambut Aruna, mengeloninya agar cepat tidur. Chika baru pulang syuting pukul 9 malam tadi, harusnya Aruna sudah tidur sekarang tapi bocah itu memilih menunggu Chika pulang agar bisa tidur bersama. Main, balas Aruna menguap, ia sudah menahan kantuk sedari tadi. Sekarang tidur ya,
udah sayu gitu matanya. Mimi, Aruna memasukkan tangannya ke dalam piyama Chika. Ia sambil Mimi, Chika membuka 3 kancing dasternya mulai menyusui Aruna. Harusnya Dedek langsung tidur aja, gak usah nungguin mama pulang, lembut. Chika sembari mengusap keringat di dahi Aruna. Aruna melepaskan hisapannya sebentar untuk bicara. Kalau Dedek Bobo Dedek Endea bisa lihat mamah becok mamah Telja lagi Dedek Maci Bobo. Maksudnya jika Aruna tidur duluan malam ini, ia tidak akan sempat melihat Chika karena besoknya Chika akan kembali berangkat syuting sebelum Aruna bangun tidur. Lusa mamah libur kita jalan-jalan sama-sama ya, mumpung papah libur juga. Emangnya mau jalan-jalan kemana MAH? Tanya Gavi sembari menyimpan tas sekolah ke tempat semula lalu. Ia berbaring di sebelah Aruna. Gak tahu gimana papah kalian aja. Tata Aulia ikut juga, tanya Aruna. Chika jadi ingat dia belum menanyakan tentang Aulia pada anak-anak. Gimana hari ini kalian cocok diasuh sama Aulia? Kak Aulia baik, MAH dia juga pintar tadi aja Kak Aulia bantuin aku ngerjain PR yang aku gak ngerti. Tapi kasihan juga Kak Aulia dikerjain mulu sama Dedek. Mendengar itu Aruna segera memejamkan mata pura-pura tidur. Dedek ngapain? Sesuai dugaannya tidak mungkin Aruna tidak membuat ulah. Gara-gara Dedek Kak Aulia jadi mandi 3 kali sehari tadi MAH. Dedek juga jadi mandi lagi karena ulahnya sendiri. Tadi aku dikasih selime sama temen cewek aku karena aku gak suka selime aku kasih aja ke Dedek. Dedek malah sengaja tumpahin selimenya ke rambut dia sama ke rambut Kak Aulia, jelas Gavi. Kok Aulia diem aja pas Dedek tumpahin selime ke rambutnya? Kak Aulia tidur dia gak sadar. Malah tidur bukannya jagain Dedek. Jangan marah MAH, itu aku yang suruh. Kak Aulia buat tidur bentar aku kasihan lihat Kak Aulia kayak capek banget tadi. Itu udah resiko kerjaannya dia emang gak boleh tidur siang udah tugas dia jagain Dedek dari bangun tidur sampai malam. Jadi kamu gak usah kasihan sama dia, sepertinya besok Chika harus menegur Aulia. Iya MAH maaf. Chika melihat Aruna yang sudah tidur. Pulas pun menarik putingnya dan kembali membenahi pakaiannya. Udah malam sekarang tidur ya. Chika mengecup kening Gavi lalu menaikkan selimut sedada anak-anak. Selama tidur MAH, Gavi juga mengecup pipi Chika. Setelah keduanya memejamkan mata Chika kembali ke kamarnya. Loh kamu mandi? Chika menghampiri Adel yang tengah duduk di depan meja rias mengusap-ngusap rambutnya yang basah. Adel baru saja selesai mandi, ia masih bertelanjang dada hanya memakai celana pendek selutut. Gak kuat gerah banget, gak bakalan tidur nyenyak kalau gak mandi dulu. Teman-teman, itulah sebuah cerita rumah tangga. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar kita semakin akrab. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.